Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari kitab Ayub. Ini adalah perikop yang terakhir. Kita membaca Ayub pasal yang ke-42. Mari kita membaca 42 ayat yang ke-7, kita sudah merenungkan minggu lalu. 1 sampai 6 kita membaca 7. Ya, kita baca semua ya sampai 17, tapi mungkin kita nggak bisa bahas semua ya. Nggak apa-apa, kita highlight bagian-bagian yang penting. Saya membaca untuk kita semua. Ayub pasal ke-42 ayat 7 sampai dengan 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Habuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayah yang milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kami boleh diberkati Tuhan. Kami tidak dilewati Tuhan, tapi kami boleh sekali lagi dikuduskan oleh Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui pemberitaan firman. Tuhan hadir bersama dengan kami, mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap kami yang mendengarkan baik di doa ini maupun yang belum bisa hadir. Dan kami menyerahkan untuk saudara-saudari yang melayani di tim OVI, untuk jaringan internet, dan untuk perjalanan seluruh kebaktian dari awal sampai dengan akhir. Kami ingin supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang ada bersama dengan kami, dan kami sungguh-sungguh dipuaskan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya nggak tahu waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, saudara tertarik di bagian yang mana gitu. Kita sendiri memberikan judul khotbah ini kan, ini ya, hidup yang dipulihkan. Agaknya satu kosakata yang nggak terlalu asing untuk ini ya, aliran teologi tertentu gitu. Ya, ada yang bicara kepada saya ya, kalau KKR gitu ya, dari kalimat tantangan itu bisa dibedakan kira-kira denominasinya dari mana gitu ya. Kalau kita siapa mau bertobat terima Tuhan gitu ya, buat kita sih rather taken for granted. Harusnya memang begitu, apalagi ternyata nggak harus kayak begitu. Ada juga tantangannya. Siapa yang di sini mau dipulihkan? Nah gitu. Siapa yang mau dipulihkan? Mungkin semua orang angkat tangan lah. Siapa yang nggak mau dipulihkan coba? Masa dihancurkan? Ya dipulihkan lah pasti gitu ya. Persoalannya bukan kata atau kosakata pemulihan itu salah. Indeed itu muncul di sini ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya, merestore. Tapi apa sih yang kita pikirkan tentang pemulihan ya? Jangan-jangan kita salah fokus di sini gitu. Jangan-jangan kita salah mengerti ya. Jangan-jangan kita nggak mengerti firman Tuhan. Lalu jangan-jangan kekristenan itu cuma sekedar tambal sulam untuk mengukuhkan berhala yang sedang kita sembah di dalam kehidupan kita. Maka
Kita perlu membicarakan bagian ini, bagian ini tetap adalah satu bagian yang penting, despite dikatakan ini bagian epilog ya. Ya mungkin ya ada scholars yang bisa argue sebetulnya klimaksnya ada di dalam 42 ayat 1 sampai 6. Terus bagian ini seperti kayak kalau di musik itu koda gitu ya, itu epilog koda. Tapi tetap bagian ini adalah bagian yang perlu. Ini bukan satu koda yang boleh ada boleh nggak ada ya. The fact bahwa Roh Kudus menggerakkan penulis daripada kitab Ayub untuk mencatat bagian ini, berarti Tuhan mau kita mempelajarinya. Ada kalimat yang sulit yang banyak menimbulkan perdebatan ya. Apa yang dimaksud Tuhan ya? Waktu dia mengatakan kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini maksudnya apa ya sebetulnya? Ayub berkata benar tentang Tuhan. Sahabat-sahabatnya itu tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Apa ini artinya gitu? Lalu ya kita memang nggak sedang eksposisi Ayub sih, tapi saya assume saudara juga bukannya nggak kenal sama sekali cerita Ayub ya. Setelah pembicaraan yang panjang lebar ya, termasuk perkataan-perkataan Ayub yang tidak ortodoks itu ya, kalimat-kalimat ratapan yang seringkali teologinya ngawur. Bagaimana ya Tuhan bisa mengatakan bahwa perkataannya Ayub ini benar dan perkataan sahabat-sahabatnya itu tidak benar itu? Bukannya kalau mau bicara tentang ortodoksi teologi, perkataan dari sahabat-sahabatnya kayaknya somehow theologically lebih correct gitu ya, lebih ortodoks gitu. Perkataannya Ayub seperti yang ngawur ya, mengutuki hari kelahiran lah dan sebagainya, penjungkir balikan teologi ciptaan dan seterusnya, darkening the design of God, yang mengaburkan dan seterusnya. Bagaimana Tuhan bisa bicara ini adalah perkataan yang benar ya? Di dalam hal apa ini benar? Atau sebetulnya Tuhan cuma refer perkataan Ayub di dalam pasal 42 ayat 1 sampai 6? Apakah itu maksudnya gitu? Bisa juga kan ya ditafsir ke situ. Yang benar itu bukan yang perkataan Ayub berpasal-pasal itu, yang benar itu cuma yang ayat 2 sampai 6 itu loh, yang terakhir, ya itu yang perkataan yang benar. Tapi kan ya kalimat ini masalahnya cuma dikatakan oleh Ayub. So saya waktu ini studi di Heidelberg itu ada profesor Old Testament yang dia itu spesialisasinya Ayub, dia sendiri juga punya tafsirannya tentang bagian ini dan cukup menarik juga meskipun mungkin bukan nggak ada kelemahan ya. Jadi dia membuka itu kalau orang pertama kali diberikan jabatan profesor di universitas tertentu, dia mesti bikin namanya itu Eintrittsvorlesung ya. Itu opening lecture atau apa gitu ya. Dan itu umum saya bisa didengar seluruh universitas, siapapun boleh datang dan biasanya pakai hall yang paling besar gitu. Dan dia opening lecture-nya itu initial inauguration lecture-nya itu pakai ini Ayub gitu, precisely ayat ini gitu. Dan dia menerjemahkan seperti ini ini yang dibilang di sini ya kan tentang aku ya, sebetulnya di dalam bahasa asli L itu bisa diterjemahkan tentang, tapi juga bisa diterjemahkan kepada gitu. Tafsiran ini menarik karena kalau saudara melihat memang ya di dalam sepanjang kitab agaknya yang berbicara kepada Tuhan itu cuma Ayub gitu. Ini kan hal yang sederhana sekali ya sebetulnya gitu. Teman-temannya Ayub ini berusaha memosisikan diri mereka itu sebagai penghibur-penghibur, perhaps advisor, counselor ya. Tapi penghibur yang sialan ya. Maksudnya istilah terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah seperti itu, atau dalam bahasa Inggris torturer, comforter ya. Penghibur yang torturing, yang menyiksa sebetulnya ya, dengan khotbah-khotbah yang sebetulnya nggak menghibur tapi makin menusuk dan ya nggak memberikan jalan keluar juga, cuma attacking Ayub ya. Ayolah, kamu pasti salah di dalam keadaan seperti ini, kamu mesti mengaku dosamu, karena kalau kamu nggak ada dosa nggak mungkin bisa menderita seperti ini gitu. Itu yang dikatakan oleh teman-teman ya. Tapi kita nggak baca mereka itu berkata kepada Tuhan, nggak ada Ini kan keterlaluan juga ya memang ya. Saudara, kalau kita mengunjungi orang sakit, the least ya, yang paling sedikit yang kita bisa lakukan itu kan sebetulnya mendoakan mereka gitu kan ya. On their behalf kita berdoa kepada Tuhan untuk mereka gitu ya. Ini nggak ada, yang ada itu khotbah ya. Makanya kita sebel banget ya dengan orang yang datang suka mendoakan, isinya cuma khotbah gitu ya. Saya ini bahaya loh, saya posisi di sini gitu. Khotbah ya, mendoakan nggak ya sebetulnya ini
hamba Tuhan harus introspeksi. Kita kalau cuma khotbah doang tapi nggak pernah mendoakan jemaat ya, itu kayak temannya Ayub ya, bener loh, kayak temannya Ayub. Temannya Ayub tuh khotbah doang gitu. Khotbahnya oke lah, lumayan ya, ortodoks kali ya teologi ini. Ayub yang lebih banyak teologi yang bermasalah di dalam perkataan. Tetapi Tuhan membenarkan dia ya, kalau menurut tafsiran Manfred Oeming yang tadi saya singgung. Dia dibilang karena Ayub itu berkata kepada ya, kepada Allah, kepada Tuhan. Yang lain itu nggak berkata kepada Tuhan. Jadi ini teologi yang nggak membawa kepada doa. Teologi yang dipakai cuma untuk mengkhotbahi orang lain. Teologi yang dipakai untuk menasehati orang lain tapi sendiri nggak ada relasi dengan Tuhan. Ya tentu saja soal itu bermasalah gitu ya. Model teologi seperti ini sangat bermasalah. Gereja ya yang di dalam kehidupannya teologinya isinya kayak begini ya, teologi yang dikhotbahkan saja tapi bukan teologi yang membawa kepada doa, gereja itu pasti bermasalah. Gereja yang nggak ada relasi dengan Tuhan, gereja yang perkataan-perkataannya ortodoks mungkin ya, kalimat-kalimat konservatif, kalimat-kalimat Alkitab, tapi sebetulnya nggak membawa orang untuk berdoa kepada Tuhan, dan sendirinya juga nggak berdoa juga kepada Tuhan. Ya itulah gambaran teman-teman. Mungkin saya ada poinnya. Tapi saya pikir tafsiran seperti ini juga perlu dilengkapi ya, saya, karena sulit ya kalau hanya sekedar urusan relasi tapi kita nggak membicarakan kontennya. Apakah Tuhan memuji atau membenarkan Ayub hanya sekedar karena dia berkata kepada Allah regardless kontennya apa gitu? Kan rada susah ya saya terima kalimat seperti itu. Ya oke, saya kita bisa bilang memang katakanlah ya konten bukan everything, tapi konten kan juga bukan nothing ya sebetulnya gitu. Dan kita nggak bisa mengatakan pokoknya yang penting lu ngomong kepada Tuhan, ngomong apa terserah, yang penting ngomong aja gitu misalnya. I don't think teologi begitulah saya. Berrelasi dengan Tuhan penting ya betul gitu. Tapi apa yang kita katakan tentu saja juga penting. Sekali lagi ya, saya pertanyaannya kesulitannya itu kalau sudah membaca ini bukan bagian yang kita renungkan memang di dalam 38 ya, pasal 38 ayat 2 itu dikatakan Tuhan itu mengatakan Ayub, menegur Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan, darkening, menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Ini rebuke untuk Ayub kan sebetulnya gitu. Orang gini kok pada akhirnya dikatakan perkataannya benar. Jadi Tuhan ini kontradiksi dengan dirinya sendiri atau apa ya sebetulnya gitu. Saudara, kita mesti baca bagian ini tetap adalah bagian yang memang Ayub perlu dikoreksi, dan indeed dia sudah mengoreksi dirinya, itu kita sudah bahas ya di dalam ayat 2 sampai dengan ayat ke-6. Dia ya whatever inilah saya translationnya kita sudah bicarakan minggu lalu. Dia mencabut perkataannya dengan menyesal dia duduk di dalam debu dan abu ya. Kita sudah bicarakan itu. Itu likely berkait dengan 38 ayat 2 ya. Tapi di sini kemudian Tuhan mengatakan Ayub ini berkata benar tentang Allah. Apa yang dikatakan Ayub benar yang tidak dikatakan oleh sahabat-sahabatnya? Apa sebetulnya gitu? Nah, kita mesti mengerti ya, ini kitab Ayub ini kan termasuk kitab puisi, kitab bijaksana. Kitab bijaksana, kitab puisi itu banyak berpolemik tanda kutip dengan the so-called Deuteronomistic theology. Hukum retribusi, hukum tabur tuai lah kalau sudah bahasa modern ya. Meskipun ini bukan kosakata yang terlalu sering kita pakai ya. Hukum tabur tuai gitu. Deuteronomistik. Ya, ada polemik di situ dengan saudara name it lah, mau Ayub, mau Esther, mau Ruth atau pengkhotbah atau Amsal ya. Ada certain polemik dengan the so-called Deuteronomistic theology. Hukum yang mengatakan bahwa Tuhan itu memimpin dunia ini dan menyatakan barang siapa salah ya, barang siapa berdosa akan dihukum gitu. Dan barang siapa yang benar ya, hidupnya akan diberkati gitu. Sederhana kan ya, hukum tabur tuai ya. Kesulitannya kan Ayub ini dia nggak merasa dirinya salah, tapi kenapa dia menderita seperti ini gitu kan. Makanya teman-temannya itu bilang, ya kalau menurut Deuteronomistic teologi kamu pasti salah gitu. Hidupmu miserable kayak begini pasti ada dosa. As simple as that kan ya. Karena apa? Karena orang yang taat nggak menderita, orang benar itu nggak menderita.
Orang fasik itu menderita, orang fasik kena hukuman Tuhan, menuai perbuatan kejahatannya, ya dia menderita ya. Kalau orang benar, ya dia mendapatkan pahala, upah, pemeliharaan Tuhan, kelepasan dari Tuhan. The fact bahwa kamu menderita, ya tinggal tarik aja loh, berarti kamu orang fasik. Kalau kamu orang fasik, ya mengaku dosa saja toh. Itu perkataannya Ayub, perkataan teman-teman daripada Ayub. Jadi mereka ini berpendapat bahwa Tuhan itu memimpin dunia berdasarkan prinsip itu, prinsip retributive justice, keadilan yang dibalaskan. Ya. Kita sudah membicarakan minggu lalu, hopefully sudah nggak lupa gitu. Ayub juga mempertanyakan ini juga kan sebetulnya gitu. Ayub juga mengangkat isu justice ini kan ya. Tapi seperti kita sudah bahas minggu lalu, nggak ada jawaban dari Tuhan gitu. Tuhan nggak peduli dengan pertanyaan itu gitu. Pertanyaan itu diignore, dibuang begitu saja oleh Tuhan gitu. Dan Ayub ya mesti rest his case, dia mesti memberhentikan perkaranya. Karena nggak bisa diterusin lagi. Ya sudah, saya mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tapi isu tentang justice apakah dibereskan oleh Tuhan? Nggak dibereskan sudah di dalam bagian itu. Tapi Tuhan terus kemudian di dalam bagian ini ya mengatakan Ayub berkata benar. Apa sih yang berkata benar? Ya ini tidak lain tidak bukan adalah Ayub menyadari bahwa Tuhan itu nggak bisa didesak ya. Tuhan itu nggak bisa diperkarakan berdasarkan isu justice ini. Yaitu yang benar di dalam diri Ayub itu. Orang yang terus menerus tanah ya keadilan Tuhan dan sebagainya. Itu lebih mirip teman-temannya Ayub daripada Ayub yang bertobat gitu. Memang Ayub sendiri tadinya juga seperti itu gitu. Ikut-ikut mempertanyakan. Di dalam hal ini teman-temannya Ayub dan Ayub bertanya hal yang sama gitu. Mana keadilan Tuhan dan sebagainya. Kalau teman-temannya Ayub merasa sih nggak perlu tanya lagi, dia sudah tahu jawabannya. Tuhan sih selalu adil. The fact bahwa kamu menderita, ya itu karena kamu fasik lah. Makanya mengaku dosa gitu. Teman-temannya Ayub merasa sudah tahu jawabannya. Tapi Ayub loh, saya nggak begitu ya. Saya bukan orang seperti itu loh. Saya bukan orang fasik yang seperti kamu gambarkan ya. Kalian ini penghibur sialan. Lalu dia menuntut Allah itu mesti menyatakan keadilan. Yakin sekali bahwa Tuhan akan vindicate, akan membela perkaranya. Kenyataannya sih, waktu Tuhan muncul, Tuhan nggak jadi vindicatornya Ayub. Tuhan malah mengajak keliling keindahan ciptaan dan sebagainya. Kita sudah bahas bagian ini. Saya nggak akan mengulangi lagi. Tapi yang dimengerti oleh Ayub di sini ya, yang tidak dimengerti oleh sahabat-sahabat, ya ini bahwa Allah ya, yang dinyatakan di dalam kitab suci itu nggak bisa dipaksa dan nggak bisa dikotakkan, nggak bisa ditaruh di dalam laci yang sempit, ya, di dalam hukum tabur tuai itu. Gitu. Teman-temannya Ayub itu mengurung Allah di sana. Gitu. Jadi gampang sekali, sakit, ya, miskin, pasti berdosa. Gitu. Kalau sehat, kaya, pasti berkenan kepada Tuhan, pasti. Bahaya sekali ya kalimat seperti ini. By the way, saya bukan mengatakan orang yang sakit dan miskin pasti nggak berdosa ya. Kita cuma mengatakan nggak mutlak berdosa. Mungkin nggak orang miskin karena kesalahan. Oh mungkin saja mungkin. Saudara jangan pikir, apalagi orang pikir kalau saya miskin, saya sakit, saya justru mirip Ayub gitu ya. Even mirip Yesus Kristus. Rupamu ya saudara. Ngawur sudah bilang kalimat seperti itu self righteous yang tinggi sekali gitu. Saudara jangan pikir saudara menderita otomatis lebih benar gitu. Ini teologi yang lain lagi gitu. Victim mentality, merasa righteous kalau lebih menderita gitu. Enggak sih saya. Ayub enggak mengajarkan itu gitu. Kitab Ayub tidak mengajarkan itu. Tetapi kitab Ayub memang mempersoalkan bahwa orang menderita, ya orang sakit, orang bangkrut itu pasti karena ada dosa. Nah itu dipersoalkan betul gitu. Maka sekali lagi ya saya, bedanya apa sih ya pikiran daripada sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub di sini gitu. Ayub percaya bahwa Tuhan itu gak bisa ditebak saya, unpredictable dan gak bisa dikurung dengan hukum tabur tuai seperti itu gitu. Tuhan itu bukan itu gitu. Kita bisa kecewa ya saya kalau kita mengenal Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang orang fasik berbuat jahat langsung dalam hitungan detik langsung kesambar petir atau apa begitu ya. Wah kita bisa kecewa sekali loh saya. Karena di dalam kehidupan nggak seperti itu. Kalau sudah berpegang dengan teologi seperti hidup dan seperti sangat irasional, pengkhotbah itu mengatakan bahkan di dalam hidup ini seringkali terbalik-balik dan itu betul-betul bikin orang itu desperate ya. Pengkhotbah mengatakan orang fasik menerima upah orang benar.
Orang benar menerima upah orang fasik. Ini meaninglessness ini. Ini sia-sia ya semuanya. Kok bisa begini ya? Kenapa orang benar menerima upahnya orang fasik? Orang fasik kok menerima upahnya orang benar? Ketukar-tukar kayak begini nih, bagaimana sih sebetulnya gitu? Ada kesulitan, saya bukan nggak ada kesulitan. Sama Ayub juga ada kesulitan. Kalau teman-temannya Ayub justru nggak ada kesulitan. Mungkin juga karena dia bukan yang menderita kali ya. Sekali lagi saya, teologi itu berkaitan juga di dalam aspek siapa yang membicarakan ya. Teologi dibicarakan orang yang menderita dengan orang yang menasehati, itu lain ya saya, lain gitu. Saudara berteologi waktu saudara menderita, atau waktu saudara menghibur atau berusaha menghibur orang yang menderita, itu teologinya lain gitu. Saudara di posisi yang mana gitu. Kita menggunakan kalimat-kalimat teologis ini untuk siapa? Siapa yang berbicara? Adresinya siapa? Adresannya itu yang dituju sebetulnya siapa? Ngomong seperti teman-temannya Ayub ini gampang sekali, teologi dingin kayak begini ya, teologi yang gak relasional, teologi asal ngomong aja ya, pokoknya nggak perlu ada konteks saya, pokoknya gini ya gini, sudah selesai penjelasan cuma gitu, as simple as that gitu. Gampang ya ngomong teologi seperti itu, khotbah seperti itu juga gampang saya, tapi di dalam kehidupan itu saya yang lebih rumit daripada hal-hal ini gitu. So sekali lagi ya saya, Ayub benar dan teman-teman atau sahabatnya itu tidak benar, karena mereka ini menggambarkan Tuhan itu seperti kayak, kalau di ini ya istilah yang dipakai oleh clients ya bilang kayak universal policeman, seperti kayak tukang polisi universal yang begitu orang salah langsung digebuk gitu ya, salah gebuk gitu ya, salah potong tangannya gitu ya, salah potong lidahnya gitu, salah cungkil matanya dan sebagainya. Ya ini gambaran Tuhan kayak begini gitu ya. Gambaran seperti ini yang diperkenalkan oleh teman-temannya Ayub itu. The fact bahwa kamu menderita demikian dahsyat, ya itulah penghukuman daripada Tuhan. Tuhan acting like a universal policeman. Tuhan bekerja berdasarkan prinsip retribusi. Sudah sekali lagi ya, tentu kita nggak mengatakan bahwa Ayub nggak ada salah sama sekali dan bahwa dia nggak perlu ditegur perkataannya. Again 42, 2-6 kita sudah bahas bagian itu. Kita tahu dia mencabut perkataannya dengan menyesal, ya dia duduk di dalam debu dan abu, atau di dalam terjemahan yang lain yang kita sudah bicarakan di dalam minggu yang lalu ya. Tuhan memang ada menegur Ayub di dalam pengertian apa ya? Karena di dalam penderitaannya dia kayaknya lebih fokus tentang pertanyaan keadilan Allah ya, daripada melihat berusaha untuk mengapresiasi ya the grand design ya, scope pekerjaan Allah yang luas itu. The pain of self knowledge, masih ingat ya minggu lalu ya, the pain of self knowledge. Kalau ada yang dipelajari Ayub ya di dalam pembicaraan kita minggu lalu apa? Yaitu bahwa Ayub itu bukan siapa-siapa, lo itu bukan apa-apa gitu. The pain of self knowledge ya. Saya pakai kalimat ini ya, apa Gading ini bukan apa-apa. Sakit saya dengar kalimat ini. The pain of church knowledge, Gary bukan apa-apa. Gak enak ya saya dengar kalimat kayak gini. Kita mau signifikan, penting ya. Ya inilah narsisistik ya. Gereja yang narsisistik, orang yang narsisistik. The pain of self knowledge akan mengatakan bahwa enggak sih, saudara dan saya itu boleh diganti kapan saja, disposable gitu. Lu nggak penting-penting banget, enggak. Sakit saya dengar kalimat ini gitu. Bersyukur kalau saudara bebas ya. Kalau saudara sakit terus, sariawan seumur hidup, dengar kalimat ini sakit terus, I think your spirituality bermasalah loh. Gak ada orang terlalu penting sampai Tuhan desperately bergantung kepada dia, gak ada itu. Benar-benar gak ada saya, siapapun gak ada. Tadi pagi saya khotbah Alfa dan Omega saya. Sederhana waktu bilang Alfa dan Omega. Kristus itu Alfa dan Omega, Allah itu Alfa dan Omega. Penghayatan pertama, ya berarti saudara dan saya bukan Alfa dan Omega. Masa gini aja nggak ngerti ya gitu. Ada orang merasa dirinya adalah pendiri, pemula, yang awal ya, kelapa gading, mula-mula dan sebagainya. Baca lagi saya, Alfa dan Omega. Gitu. Alfanya bukan kamu kan? Atau saudara menggantikan posisi Kristus. Tapi saudara juga bukan Omega juga. Saudara bukan Alfa dan bukan Omega. Yang memulai itu Kristus, bisa saja Kristus memulai melalui saudara, ya bisa memang gitu. Tapi saudara nggak pernah menduduki posisi alfa gitu. Alfa itu Tuhan, posisinya Tuhan. Omega itu juga posisinya Tuhan. Karena itu saya
Semua orang itu datang dan pergi, gak peduli yang datang pertama, datang tengah-tengah, datang belakangan, datang yang terakhir ya, sampai terakhir, benar-benar terakhir yang terakhir. Waktu Yesus datang kembali misalnya, dia betul-betul yang terakhir, tetap dia bukan Omega. Yang Alfa dan Omega itu adalah Kristus, the pain of self-knowledge. Yang gak bisa terima kalimat ini saya perlu bertobat. Yang gak bisa terima kalimat ini ya, dia sedang menyembah berhala. Dia menghidupi false Christianity di dalam kehidupannya. Itu bukan kekristenan yang asli saya. Kekristenan yang asli itu Tuhan Alfa dan Omega, dalam kurung bukan saudara dan saya. So balik lagi ya ke sini ya. Ayub itu bukan gak ada kekurangan ya. Ayub mesti belajar bahwa dia ini cuma satu dot kecil ya, cuma satu titik kecil saja di dalam semesta Allah yang diciptakan Allah yang begitu luas, yang Tuhan itu urusannya banyak ya. Urusannya Tuhan bukan cuma di Kelapa Gading. Urusannya Tuhan ada di tempat lain gitu. Urusannya Tuhan juga bukan dengan hamba Tuhan tertentu saja, tapi dengan banyak sekali hamba Tuhan. Gak usah GR gitu. Gak usah rasa diri terlalu penting ya. Ya itu yang dipelajari oleh Ayub itu. Menyakitkan sih itu, kalimat itu menyakitkan memang. Karena dia pikir, Ayub pikir dia dan penderitaannya itu penting, harus dijawab oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan mengatakan, lu itu siapa gitu. Kenapa saya mesti jawab kamu gitu. Gak penting-penting banget itu urusanmu. Sakit gak susah dijawab kayak begini gitu. Coba lihat ini ya, ada alam semesta, ada matahari, bulan, bintang, kuda nil, buaya dan sebagainya. Lu malah diajarin yang bukan-bukan begini kan ya. Ayub sadar ya, Tuhan itu berdaulat bukan hanya atas dirinya saja, tapi dia berdaulat atas alam semesta ya. Saudara jangan cuma pikir pekerjaan Tuhan di Kelapa Gading itu sempit sekali, sempit sekali. Saudara jangan cuma pikir pekerjaan Tuhan di GRI itu juga sempit sekali. Kita mesti belajar dari Allahnya Ayub, dari Tuhannya Ayub yang ngurusin seluruh alam semesta. Baru kita bisa mengerti apa itu artinya kerajaan Allah. So appreciating the grand design dari Tuhan ya inilah saya melihat kerajaan Allah. Hidup itu bukan cuma tentang kamu dan pergumulanmu. Hidup itu bukan cuma tentang kamu dan persoalanmu. Hidup itu bukan cuma kamu dan penderitaanmu. Ya, kecil sekali saya, you mau bangun kerajaanmu sendiri gitu. Saya khawatir saya orang yang ini ya saya di dalam kehidupannya itu nggak bertumbuh dan terus seperti gini. Everything muter-muter around him atau herself. Gak maju-maju saya terus seperti ini ya gitu. Saya pernah kutip ini kan ya, salah seorang pendeta kita pernah diminta untuk counseling. Lalu counselingnya apa saya? Counselingnya adalah untuk mendamaikan dia yang sedang ribut sama pembantunya. Coba saudara, bukan nggak mau ngerjain sih ya pendeta, ya oke lah kita mau ngerjain gitu juga boleh juga. Tapi ini ya dilihat dari perspektifnya. Dia ribut sama pembantunya. Pertama, kok sama pembantu bisa ribut gitu? Itu kan aneh ya sebetulnya gitu. Sama pembantu ribut terus kemudian panggil pendeta suruh jadi hakimnya menengahi gitu. Sudah bisa bayangin ya, orang yang seperti ini bagaimana bisa mengerti grand design pekerjaan Tuhan? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Yang ada adalah piring pecah gitu ya. Gimana piring pecah ini ya? Mesti dilem lagi. Gimana sekarang lemnya? Siapa yang tanggung jawab untuk ngelem? Ini urusannya kerajaan Allah apa coba sudah? Beli lem yang paling murah dan bagus tuh di mana kualitasnya? Sudah terusin sendiri ya, sampai cerita kayak begini, nggak menarik. Kita denger pun juga males gitu ya. Terus panggil pendeta gitu ya. Apa jawaban teologi reform tentang ini gitu ya? Siapa yang sebetulnya beli lem? Harusnya. Aduh. Bagaimana saya bisa ngomongin kerajaan Allah kayak begini? Pantes saja gitu ya, nggak tertarik. Ada orang itu datang kebaktian, ya, mendengar firman Tuhan, tapi dia cuma satu. Apa jawaban atas persoalan hidup saya? Muter di situ terus, muter di situ terus. Dia nggak tertarik untuk melihat visi kerajaan Allah, nggak tertarik. Alkitab mengatakan, ya, kalau orang nggak lahir baru, dia nggak melihat kerajaan Allah. Jangan-jangan orang itu belum lahir baru. Jangan-jangan itu orang yang belum lahir baru. Makanya nggak pernah bisa melihat kerajaan Allah. Yang dilihat cuma dirinya dan persoalannya dan dirinya dan persoalannya terus putar di situ terus. Bersyukur Ayub ditarik ya, bersyukur Ayub ditarik daripada perspektif narsisistik seperti itu. Memang itu kesulitannya Ayub ya. And yet still di dalam bagian ini yang ditekankan di dalam perikop kita dibaca Ayub
dikatakan berkata benar tentang Tuhan, nggak seperti sahabat-sahabatnya. Nah di sini kalau kita mau bicara tentang vindication, ya ini vindication gitu. Tapi menarik, soalnya vindication ini justru diberikan setelah Ayub menerima bahwa nggak ada vindication. Sekali lagi ya soalnya, pembenaran daripada Tuhan ini ya diberikan justru setelah Ayub bisa melepas, oke, saya nggak perlu lagi vindication. Gitu. Menarik ya soalnya. Semakin kita kejar ya, semakin kita nggak dapat sebetulnya. Semakin saudara kejar, semakin membuktikan hatimu itu berhalanya ada di sana. Bukan masalah Tuhan mampu atau Tuhan nggak mampu, Tuhan sih pasti mampu gitu. Tuhan nggak mau, karena apa? Ya karena Dia mencintai kita. Karena semakin kita mengejar itu ya, semakin membuktikan bahwa itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Tapi waktu Ayub melepas, Ayub rest his case, sudahlah. Karena memang sudah selesai urusan ini, saya nggak mau debat lagi dengan Tuhan. Saya mencabut perkataanku dengan menyesal ya, atau dengan terjemahan lain. Aku sekarang mau memberi diriku dihibur dan duduk di dalam debu dan abu. Dihibur atas segala lamentasi yang sudah kulakukan. Sudah selesai lah, ini periode lamenting sudah selesai di dalam kehidupan saya. Saya sekarang mau dihibur. Justru setelah kalimat ini, baru Tuhan vindicate ya. Menarik ya. Tapi saudara jangan pikir, nah sekarang saya tahu rahasianya. Kalau gitu saya mesti lepas dulu, karena nanti saya bakal dapat vindication. Saudara masih ada berhalanya berarti gitu. Sama seperti waktu saudara ini ya, baca bagian ini. Ini Tuhan memulihkan Ayub, pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Untuk dipulihkan seperti itu ya, saya mesti melalui sarana ya, stepping stone-nya adalah tidak merasa perlu dipulihkan. Karena saya tahu kalau saya nggak merasa diri dipulihkan, akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan saya. Berarti saudara nggak jujur dong. Saudara masih kejar pemulihan ya kan sebenarnya kan. Lalu pura-pura nggak perlu dipulihkan gitu. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan gitu. Ya masih di sana tuh hatinya berarti. Nggak ngerti sudah. Itu pengenalan akan Allah ya, nggak pernah jadi sarana saya di dalam kekristenan. Nggak pernah jadi sarana, nggak pernah jadi batu loncatan. Pengenalan akan Allah itu the end, itu the telos. Pemulihan itu boleh ada boleh nggak ada. Main course-nya sudah beres. Ini cuma dessert saja ya, boleh ada boleh nggak ada lah ya. Dessert ya boleh juga ya, tapi kalau makan sudah kenyang ya dessert ya redundant lah gitu. The real pemulihan itu adalah ya ini saya relasi Ayub dengan Allah yang Ayub belajar tuh submit, yang dia nggak tanya lagi, yang dia nggak terus makso gitu ya, maksa terus. Ayub mana keadilanmu? Jawabannya pemulihannya bagaimana? Ayub mana ini gitu. Ya berarti belum beres ya, belum beres gitu. Belum beres itu kehidupannya seperti itu. Dan saudara mau tunggu terus bertahun-tahun begini terus. Alkitab mengatakan barang siapa mengejar nyawanya sendiri dia justru kehilangan. Barang siapa melepaskannya ya, menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, dia justru mendapatkan. Saudara jangan menghayati ayat ini, oh saya tahu triknya berarti. Triknya saya tahu. Saya lepas dulu ya supaya in order to gain back gitu misalnya. Saudara belum lepas berarti. Berarti saudara belum menyerahkan ini. Karena apa? Ya karena saudara lihat melepaskan ini cuma jadi sarana kok ini. Ini bukan an end in itself, bukan. Saudara rasa ini cuma stepping stone supaya sama Tuhan dibalikin lagi. Oh ya Tuhan saya kasih kepadamu hartaku dan sebagainya ya. Nanti karena Tuhan akan balas kan 2 kali lipat. Ada yang melampaui 10 kali lipat katanya gitu ya. Stepping stone, persembahan sebagai stepping stone. Persembahan itu sebagai batu loncatan ya. Sebagai sarana untuk mendapatkan yang lebih lagi daripada itu. Dan yang lebih daripada itu bukan Tuhan sebetulnya gitu. Sudah waktu di dalam bagian ini ya, Ayub dibenarkan oleh Tuhan, divindicate oleh Tuhan. Sekali lagi setelah Ayub rest his case, setelah Ayub mengatakan oke, perkara ini sudah selesai, saya nggak perlu lagi. Justru di dalam saat seperti itu Tuhan mulai memulihkan kehidupan Ayub. Mungkin nggak ada yang lebih indah di dalam bagian ini ya. Jadi orang yang disalah-salahin terus gitu ya, dianggap orang fasik berdosa yang mesti mengaku dosanya gitu. Oleh orang-orang yang rather self-righteous yang merasa dirinya benar ya. Karena mereka nggak menderita, nggak sakit ya, terus nyalain orang yang sakit, yang menderita dan sebagai orang berdosa. Tapi akhirnya kenyataannya lalu mereka sendiri perlu pengampunan dosa dari Tuhan dan melalui doa syafaatnya Ayub. Ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ini bukan korban main-main ya, soalnya kalau sudah membaca di dalam
Perjanjian lama ya, 7 ekor domba jantan, 7 ekor lembu jantan. Ini kalau saudara baca, bandingkan ya, saudara bisa baca di dalam Yeskiel pasal ke-45 ya. Itu di-offered, itu diberikan untuk seluruh umat Israel. Ini cuma 2-3 orang kan ya. Korban ini ini adalah korban yang dipersembahkan untuk seluruh umat Israel. Atau di dalam 1 Tawarikh pasal 15 ya. Ini korban ini dipersembahkan waktu tabut perjanjian ya, Ark of the Covenant itu diinstall. Itu perlu persembahan ini. Waktu tabut perjanjian itu diinstall di dalam zamannya Daud ya. Atau waktu peristiwa cleansing the temple ya, penyucian dari bait suci di dalam zamannya Hezekia. Itu sudah bisa baca di dalam 2 Tawarikh 29 korbannya ini. Maksudnya apa sih saya? Ini kesalahan serius ya, kesalahan serius sampai perlu korban seperti ini. Ini bukan kesalahan yang biasa ya. Clients mengatakan ini a fundamental wrong. Ini adalah kesalahan yang fundamental yang betul-betul perlu pengampunan yang besar, bukan korbannya sedikit. Jangan dibaca seolah-olah ini ya, seperti kayak mau membeli perkenanan Tuhan dengan korban yang banyak. Tentu bukan itu poinnya. Tapi untuk menyatakan bahwa ini bukan kesalahan simple, ini bukan kesalahan yang sedikit. Apa sih kesalahannya? Yaitu ya, berpikir Allah itu govern the world, Tuhan itu memerintah dunia ini berdasarkan prinsip retributive justice. Itu ngawur banget, ngawur banget. Sangat perlu pengampunan itu teologi seperti itu. Orang yang menghidupi gambaran seperti ini ya, akan masuk di dalam kecelakaan kehidupannya. Kita sudah pernah bahas sih paling. Yang nggak kalah bahaya daripada orang yang dipojokkan waktu dia menderita, waktu dia sakit terus dianggap dia pasti berdosa gitu. Yang nggak kalah bahaya daripada ini. Orang yang nggak sakit ya, orang yang hidupnya lancar dan merasa hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Alangkah bahayanya saudara kaya, sudah diberkati, terus saudara berpikir saya pasti diberkenan Tuhan. Bahaya sekali saya pikir itu. Bahaya, luar biasa bahaya. Di dalam Alkitab banyak orang kaya yang ke neraka. Yesus mengatakan orang kaya sulit masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi di dalam principle of retributive justice, orang kaya ya sudah pasti masuk surga. Kan orang kaya kan diberkati Tuhan. Bagaimana bisa nggak masuk surga kalau dia diberkati? Berarti kan Tuhan berkenan kepada kehidupannya. Berarti kan dia nggak ada dosa. Berarti kan dia nggak ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Buktinya Tuhan berkenan kepada dia. Buktinya Tuhan berkenan apa? Ya Tuhan memberkati dia gitu. Bahaya sekali ya, bahaya loh ini bagian kayak begini. Saudara rasa sakit, nggak kena COVID dan sebagainya. Saudara rasa hidup saudara lebih berkenan kepada Tuhan. Bahaya sekali ya. Mungkin lebih bahaya daripada orang sakit yang merasa dirinya pasti berdosa ya. Ini sih memang bisa sangat discouraging betul. Yang lebih bahaya mungkin daripada orang yang sehat, sakit, lancar hidup dan merasa Tuhan pasti berkenan di dalam kehidupan. Nanti dulu gitu. Teologi itu sih perlu 7 ekor domba jantan, 7 ekor lembu jantan. Perlu pengampunan Tuhan betul. Kalau orang terus meyakini teologi yang seperti ini, ya sudah. Mungkin yang akan dijumpai pada akhirnya bukan Tuhan tapi kegelapan. Ayub di sini akhirnya di dalam keadaan seperti itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat ya, seperti kita baca di sini. Pergilah kepada hambaku Ayub lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kamu gak berkata benar. Saudara, sekali lagi ya, di dalam 38 ayat 2 tadi dikatakan bahwa Ayub itu menggelapkan ya, keputusan-keputusan yang maha kuasa. Dia obscuring, dia darkening. Ini dosa sih gitu. Tapi teman-teman Ayub ya, itu bukan cuma menggelapkan. Saya pinjam istilah clients, mereka ini actively assaulting. Kalau Ayub menggelapkan, darkening, obscuring, ya itu sudah persoalan sih pasti ya. Ayub ditegur gitu. Tapi kalau teman-temannya Ayub ini bukan menggelapkan lagi, assaulting, menghina ya di sini.
Tuhan disempitkan seperti itu satu penghinaan. Maka sudah melihat di sini Ayub diminta untuk menjadi pendoa syafaat. Ya ini sudah bagian daripada pemulihannya ya. Orang yang menderita dan disudutkan seperti itu, dan ya ini adalah orang-orang yang memfitnah gitu ya. Kan ya memfitnah kan ya. Orang Ayub bukan orang bersalah seperti yang digambarkan. Tapi sekarang Ayub mesti mendoakan mereka gitu. Gak mungkin tanpa penyangkalan diri kan seperti ini ya. Gak mungkin tanpa keluasan hati gitu. Orang kadang-kadang di dalam kesulitan ya, waktu fitnah daripada orang lain. Mungkin kita berdoa Mazmur itu apa? Kiranya orang fasik tidak turun ke dalam tidak hidup-hidup turun ke dalam dia, kalimat-kalimat kutukan gitu. Ada kan saya kalimat di Mazmur seperti itu ya. Kita berdoa imprecatory psalm gitu. Biarlah orang-orang fasik itu menemui kebinasaannya gitu. Memang kita nggak balas sendiri sih, betul gitu ya. Kita minta Tuhan mengutuki mereka gitu kan. Coba sudah bayangkan Ayub. Kalau Ayub misalnya mendoakan imprecatory psalm, itu ada kok di dalam Mazmur, ada loh, ada kok gitu. Kalau membalas dendam sendiri itu memang nggak boleh gitu ya. Tapi meminta Tuhan yang menghukum itu ada kok, spiritualitas itu ada sudah di dalam Mazmur. Tapi saudara perhatikan ya, Ayub di sini bukan itu sudah. Ayub diminta untuk menjadi pendoa syafaat. How liberating sudah, liberating kehidupannya seperti ini ya. Kehidupan yang bukan saja tidak sakit hati, kehidupan yang bukan saja bebas dari terluka, tapi betul-betul menyatakan keluasan hati Kristus ya. Kita nggak bisa nggak melihat rujukan kepada Kristus ya di sini yang berdoa bagi musuh-musuhnya waktu dia berada di kayu salib. Dan saudara dan saya, kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita diundang di dalam cerita kerajaan Allah seperti ini. Keluasan hati yang seperti ini, bukan kesempitan hati, saya. Keluasan hati. Kita mendoakan orang yang baik kepada kita. Gampang, orang gak mengenal Tuhan juga melakukan ini. Bisa itu, gampang sekali, itu sangat lumrah. Tapi mungkin kita sedikit lebih baik ya. Ada orang berbuat jahat kepada kita, ya setidaknya saya nggak balas dia. Oh sudah lebih baik ya. Saya nggak balas dia. Tapi sebetulnya yang lebih baik lagi adalah orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Kita sudah pernah bahas ini ya, waktu kita merenungkan khotbah di bukit kan ya. Kasihilah musuhmu. Real saya, ini sudah ada di perjanjian lama gitu. Mungkin gak keliru juga ya waktu Tuhan mengatakan ini ya, Ayub ini ya, di dalam pasal yang pertama ya, gak ada orang kesalehannya serpas Ayub ya. Not even Abraham, Ishak, Yakub, Musa gak pernah digambarkan dengan 4 atribut positif seperti ini. Cuma Ayub yang digambarkan seperti ini. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Gak salah kalimat ini sudah. Tapi ini kalimat eskatologis kayaknya gitu ya. Ini bukan kalimat untuk di sini dan sekarang. Ini kalimat pengharapannya Allah akan diri Ayub yang akan dibentuk oleh Tuhan gitu. Kita itu melihat di sini dan sekarang, mungkin bukan cuma melihat di sini. Kita melihat masa lampau sampai nggak bisa move on gitu. Kejahatannya orang di masa lampau kita lihat terus gitu ya. Sampai nggak bisa, orang di profile, di stempel. Sudahlah saya tahu dia itu kejadian 15 tahun lalu saya masih ingat gitu ya. Dan kayaknya dia bakal gitu terus. Saya sudah tahu orang ini siapa. Jahat ya saya manusia itu ya. Melihat masa lampau gitu. Padahal dia sudah 15 tahun di berikutnya. Gitu. Tapi ada orang yang juga melihatnya di sini setelah melihat ini sekarang juga nggak berubah, dia juga masih gitu. Coba lihat ini, nggak berubah kan dia kan masih sama seperti 15 tahun lalu, sama kok. Hari ini pun dia juga sama melihat hari ini. Tuhan nggak melihat hari ini, Tuhan tuh melihatnya eskatologis. Gitu. Tuhan melihat bahwa orang ini adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Terbukti kok di sini di pasal ke-42, di bagian pasal terakhir ini. Mungkin belum terbukti di dalam pasal 3 di mana Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ini namanya orang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kok begini kalimatnya gitu? Kok gini doanya? Gak salah Tuhan bilang, dia katanya orang yang saleh dan jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Apa kalimat sindiran? Oh bukan bukan kalimat sindiran. Terbukti kan?
Memang Ayub seperti itu. Ayub ini menggambarkan Yesus Kristus yang gak mungkin bisa dilampaui oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yeremia, Yesaya, atau Ayub sendiri bahkan ya. Karena Yesus gak pernah mengutuki hari kelahirannya, gak pernah. Karena Yesus gak pernah menggelapkan keputusan dari Bapaknya, gak pernah. Ayub melakukan itu. Yesus gak pernah melakukan itu. Ayub membawa kita kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengundang kita untuk menghidupi cerita ini, mengasihi musuh-musuh kita ya, mendoakan mereka yang menganiaya, yang memfitnah, yang membuat kehidupan saudara itu susah, benar-benar susah, dan susahnya benar-benar terjadi. Bukan cuma susah secara virtual terjadi di dalam dunia metaver, kesusahan metaver, bukan, kesusahan in reality, betul-betul susah memang. Tapi Ayub mendoakan mereka, dia mempunyai keluasan hati itu ya, untuk berdoa bagi mereka. Padahal kalau kita baca again ya, tadi kita sudah mengatakan Ayub itu sangat terganggu sampai menyebut mereka itu penghibur sialan ya. Sekali lagi ya kita baca ya bagian ini ya. Ini saya kutip bolak-balik tanpa pernah membaca ya. Atau bahasa Inggris pakai istilah torturer comforters ya, ayat kedua pasal 16. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Kamu ngomong hal yang klise, kamu ngomong hal yang saya sudah sering dengar gitu. Siapa yang gak tahu? Penghibur sialan kamu semua, penghibur sialan, torturer comforters. Kamu ini berusaha menghibur, tapi kamu ini torturing sebetulnya, bukan sedang menghibur. Kamu cuma datang untuk menyalah-nyalahkan saja gitu. Tiring ya saya kehidupan seperti ini ya. Sudah hopefully gereja bukan seperti temannya Ayub ya, jadi penghibur sialan yang keluar cuma kalimat-kalimat klise yang semua orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang gak tertarik untuk mendoakan, gak tertarik untuk empati, untuk solidaritas dengan kesulitannya orang lain. Taunya cuma khotbah doang. Tahunnya cuma kasih tahu gini, kamu sih gini, gitu. Ya, itu, angkat, ya, sudutnya kurang, ya, terus jalan, stop. Itu gereja, itu bukan gereja, bukan. Itu penghibur sialan namanya. Gereja bukan penghibur sialan, gereja itu harusnya seperti Ayub yang mendoakan penghibur sialan ini ya, teman-temannya, yang membawa mereka di dalam pemulihan relasi dengan Tuhan. Saudara perhatikan ya, sampai di sini ya. Kalau kita mau bicara pemulihan di dalam ayat 10 dan seterusnya, Ayub belum dipulihkan. Pemulihan ini kan masih belum, ceritanya kan belum sampai sini kan ya. Tapi Ayub belajar untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti dia ya, penghibur sialan tadi, yang torturing, yang menyiksa dia ya. Tapi Ayub mendoakan mereka ya, selagi dia sendiri belum ya dipulihkan. Ya ini kekristenan ya. Kekristenan itu bukan terutama yang ayat 10 sampai 17 itu ya, diberikan 2 kali lipat dan sebagainya. Bukan itu saya utamanya. Utamanya di dalam 42 ayat 2 sampai 6, utamanya di dalam ayat 7, 8, 9. Ya ini utamanya gitu. Gak tertarik saya dengan narasi ini. Saudara lebih tertarik dengan narasi terakhir lah, yang digantikan 2 kali lipat, termasuk istri mungkin gitu. Hilang 1 dapat 2 gitu ya. Ada komentator bilang ya, kenapa kitab Ayub gak pernah mencatat bahwa istrinya Ayub juga mati gitu ya. Karena at the end Tuhan sudah tahu bahwa dia akan mengembalikan 2 kali lipat, dan itu gak boleh gitu ya. Jadi better dengan istri yang sama saja, karena kalau istrinya mati berarti mesti balikin 2 kali lipat juga. Anak oke lah ya, itu dibalikan lagi, atau kekayaan dan sebagainya gampang 2 kali lipat, tapi bukan istri. Anyway, cerita ini juga real 10 sampai 17, tapi jangan cepat-cepat ke sana. Again, bagian itu perhaps posisinya cuma di dalam dessert saja gitu. Main course-nya itu ada di sini yang sedang kita bahas. Ada penjungkir balikan ya, ada reversal yang dramatis di sini ya. Ini teman-temannya Ayub yang arogan gitu ya, memosisikan diri sebagai pemberitahu ya.
sebagai advisor, tapi di sini mesti dengan rendah hati meminta Ayub mendoakan mereka. Hati-hati ya saudara, gereja itu jangan punya superior attitude seperti ini ya. Kita tuh sebel ya saudara dengan orang yang selalu memosisikan diri sebagai penasehat ya. Tapi sendiri kalau dinasehati langsung marah ya. Superior attitude itu, pride ya, yang mungkin dia nggak sadar gitu. Suka memberitahu orang lain ya, suka ngajarin gini-gini. Dan mungkin pengajarannya bagus sih, pengajarannya mungkin benar juga, mungkin saja gitu, dan mungkin bisa memberkati juga ya. Tapi dia sendiri totally shut off daripada ini masukan orang lain. Paling celaka kalau ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu paling celaka soalnya kalau cuma bisa menasehati tapi dia sendiri nggak pernah bisa menerima nasihat. Itu hamba Tuhan celaka benar-benar. Hamba Tuhan seperti ini membawa gereja ke dalam kecelakaan juga. Gerejanya juga akan jadi gereja seperti itu. Gereja yang nggak bisa dinasehati, gereja yang bawaannya selalu menasehati. Komunitasnya juga akan jadi komunitas seperti itu, komunitas yang selalu menasehati, nggak pernah bisa menerima nasihat orang lain. Setiap kali menerima nasihat orang lain, defensif, argumentatif, pakai jurus-jurus teologi untuk membenarkan dirinya sendiri. Hopeless ya, ke gereja kayak begini, hopeless, benar-benar hopeless. Gak seperti Kristus ya, gak seperti Kristus, gak seperti Ayub digambarkan di sini. Ayub tahan ya waktu dia dinasehati, tapi kemudian Tuhan merestore keadaannya, Tuhan menjungkir balikkan ya. Posisi yang tadi seperti kayak dikasihani gitu ya, sekarang menjadi seorang pendoa, syafaat. Dan Ayub sepertinya ya at least di dalam bagian ini ya, kayaknya nggak terlalu ada pergumulan gimana ya. Betul-betul orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia kok ya gampang-gampang saja sepertinya terima gitu ya. Saudara nggak baca di sini kalimat seperti tetapi kemudian Ayub minta waktu 7 hari gitu ya, untuk mengumulkan terlebih dahulu apakah dia mau mendoakan penghibur-penghibur sialan itu gitu. Nggak ada, ayat itu nggak ada gitu. Kok gampang sekali ya gitu. The fact bahwa gampang sekali itu ya, itu revealing karakter Ayub. Memang dia agaknya adalah orang seperti itu gitu. Saudara, kalau kita mesti berubah, namanya orang berubah itu perlu waktu, betul nggak sih saudara? Saudara, dari nggak bisa masak sampai jago masak itu kan perlu waktu kan ya. Ini bukan sesuatu yang balik tangan begini tiba-tiba saudara masakannya mendadak enak gitu kan. Itu kebetulan banget sih kayaknya gitu kan. Kenapa ya Ayub bisa tiba-tiba mau aja mendoakan gitu? Ya memang dia hatinya luas lah gitu. Memang dia hatinya luas gitu. Ini bukan orang yang hatinya sempit terus setelah Tuhan minta terus kayaknya sakit sekali terus kemudian Tuhan kasih saya waktu 7 tahun. Kayaknya saya perlu 7 tahun deh untuk mengampuni orang ini gitu. Tapi nanti Tuhan setelah 7 tahun, tahun yang ke-7 saya akan mendoakan mereka. Oh tidak, saya tidak. Ayub adalah orang yang hatinya luas dan dia bisa mendoakan mereka. Nggak ada pertanyaan, nggak ada perdebatan di sini. Ayub nggak menjawab Tuhan, kenapa mesti saya gitu misalnya. Kenapa mereka nggak bisa bang, aku dosa sendiri gitu ya, kenapa mesti saya? Nggak, saya ini sudah sakit loh Tuhan, saya ini luka masih, lukanya belum sembuh gitu, belum pulih ya ini ya. Bagaimana saya mesti dibebani lagi untuk mendoakan mereka? Tuhan ini gimana sih sebetulnya? Beban sendiri belum lepas, sekarang dibebani lagi, mesti mengasihi musuh lah, mesti mendoakan musuh dan sebagainya. Persoalan saya sendiri belum beres. Kenapa saya mesti mendoakan orang-orang yang merasa dirinya beres? Ya itulah saya, theological excuse, justification, argumentatif, defensif. Yang bukan Ayub sebetulnya, bukan Ayub. Kita nggak membaca cerita itu ya. Sekali lagi ya, saudara jangan lupa bahwa di dalam bagian ini Ayub belum ya dipulihkan di dalam pengertian 10 sampai 17 ya. Kalau dipulihkan di dalam kehidupannya ya sudah, memang itu pemulihan ya betul. Main course pemulihannya ada di sana. Tapi kalau pemulihan yang dessert yang 10 sampai 17 memang belum kan? Justru bukankah keindahannya ada di sini, saya hidup yang belum dipulihkan tapi sudah bisa menjadi pendoa syafaat. Itu orang yang melihat kerajaan Allah. Gereja yang melihat kerajaan Allah, saya itu bisa memberkati gereja yang lain meskipun di dalam sendiri itu ada persoalan yang belum beres, tapi tetap bisa memberkati yang lain. Itu gereja yang melihat kerajaan Allah. Gereja yang putar-putar cuma melihat persoalannya sendiri dan urusannya sendiri dan apa dan seterusnya. Tunggu sampai kita kuat dulu, sampai kita settle dulu, sampai kita establish dulu, baru kita akan menjadi berkat untuk gereja-gereja lain, untuk komunitas yang lain itu. Ya,
Gak cocok ya sama narasinya Ayub, gak cocok. Ayub bukan itu ceritanya. Ayub ceritanya adalah sementara dia belum dipulihkan, masih miskin, masih bangkrut, belum dikasih itu ini apa? 2 kali lipat itu belum ada di sini. Tapi dia sudah mendoakan mereka. Tentu bagi teman-teman Ayub ya sulit untuk mengakui keputusan ilahi yang seperti ini ya, dijungkir balik seperti ini. Ternyata kita yang salah gitu ini. Malu banget kayak begini ya. Tadi sudah kasih tahu menggurui, menasehati, ternyata dia sendiri yang perlu nasihat. Ternyata dia sendiri yang perlu ditegur, sampai perlu 7 ekor domba jantan dan 7 ekor lembu jantan ya, untuk mereka. Dijungkir balik seperti ini kan. Benar-benar kehilangan muka lu seperti ini ya. Must have been very difficult untuk teman-teman Ayub. Tapi saudara jangan underestimate kesulitannya Ayub ya untuk menerima koman daripada Yahweh ini gitu. Mendoakan teman-teman yang seperti ini, yang self-righteous gitu. Kadang-kadang saya sekali lagi ya, kita baik kepada orang yang rendah hati karena dia sengsara, merasa susah dan sebagainya. Itu somehow lebih gampang ya daripada orang-orang kaya yang self-righteous dan sebagainya. Tapi saudara baca di dalam cerita Injil, Yesus itu mengundang bukan cuma pemungut cukai dan pelacur. Yesus juga mengundang Simon yang self-righteous itu, orang Farisi yang self-righteous itu juga diundang oleh Tuhan. Di dalam cerita prodigal son, bapaknya itu keluar menjemput anak sulung yang ada di ladang, dibawa untuk masuk, silakan ikut ke dalam perjamuan. Anak sulung ini diajak untuk menikmati table fellowship, bukan cuma anak yang bungsu. Kita kadang-kadang konsentrasinya kepada anak yang bungsu ya. Betul juga, itu penting sih. Kita ini orang-orang yang berdosa seperti itu masih diterima oleh Tuhan. Itu sangat mengharukan. Tapi kita mungkin juga adalah anak-anak sulung yang Tuhan sudah panggil suruh masuk ikut perjamuan, tapi tetap aja dengan self-righteousness kita. Kita tentu bukan self-righteous terhadap Tuhan, bukan. Nggak ada lah orang itu kalau orang sampai self-righteous kepada Tuhan, ya ini kebangetan deh self-righteousnya. Tuhan, saya merasa kekudusanku lebih baik daripada Engkau. Oh gila, saya orang kayak gini. Orang gendeng, benar-benar gendeng ya, ultra gendeng itu namanya. Bukan itulah, self-righteousnya itu, Tuhan, saya nggak ada masalah dengan Engkau gitu. Tapi kenapa Engkau mengundang orang itu? Gitu? Kenapa orang itu ada di dalam meja ini? Gitu? Itu yang saya kesulitan. Saya bukan kesulitan dengan undanganmu Tuhan. Saya kesulitan sama undanganmu terhadap dia yang seharusnya nggak level sama saya. Orang ini nih harusnya kena kutukan. Saya mesti doa syafaat untuk dia, yang bener lah. Gitu. Saya mesti makan semeja dengan dia yang memboroskan uang dengan pelacur-pelacur itu. Saya mesti semeja dengan dia. Bagaimana bisa? Gitu. Self-righteousness again ya bukan terhadap Tuhan, tapi terhadap orang berdosa yang diundang Tuhan. Kita nggak rela sesuai dengan itu, gitu. Kita nggak rela. Kita merasa diri kita lebih qualified. Tapi sudah melihat di dalam kehidupan Ayub ya. Ayub bukan seperti itu, saya. Ayub nggak ada ya, saya catatan seperti itu yang dia merasa tuh kan syukurin lu sekarang gitu kan. Lu bilang gue yang berdosa, sekarang jelas nggak siapa yang berdosa sebetulnya gitu. Kan nggak ada ya, kalimat itu nggak ada. Nggak, penulis kitab Ayub nggak tertarik untuk mencatat bagian itu. Ya kita boleh assume, ya memang nggak ada. Gitu. Makanya nggak dicatat juga. Gitu. Lebih sulit lagi saya kalau saudara membayangkan dia sendiri ini, saudara kita sudah pernah mengatakan di dalam khotbah yang lalu kan ya, Ayub itu suka mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Even di dalam kesalehan yang melampaui Taurat, sebelum terjadi pun sudah dilakukan dulu korbannya gitu. Saya baca ayat kelima ya, pasal 1 yang kita sudah kutip. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Kesalehan yang surpassing even tuntutan Taurat ya, bahkan kesulitan di mana sih saya? Ini Ayub melakukan yang sama untuk anak-anaknya dan ditolak oleh Tuhan, ditolak di dalam pengertian apa? Anaknya mati kan? Jadi saya sendiri doa syafaat untuk anak saya ya, dan anak saya mati. Sekarang saya suruh doa syafaat untuk penghibur-penghibur sialan ini gitu. Saudara lihat nggak sih kesulitannya gitu? Tuhan,
Ini anak saya ya, saya doa untuk mereka, engkau nggak jawab, mati mereka gitu. Sekarang orang-orang ini, mereka yang harusnya mati dari kapan-kapan, harusnya kan gitu kan ya. Ini kalimat keluar dari Billy Kristanto, bukan dari Ayub, bukan gitu. Ayub nggak pernah keluar kalimat itu saya. Tapi sebetulnya kalau keluar kalimat itu pun ya, wajar loh saya, wajar. Bener kan, wajar. Anak saya kan bukan penghibur sialan ya, ini orang-orang yang baik-baik, tapi mati loh. Doa syafaat saya nggak didengar oleh Tuhan. Sekarang orang kayak begini, saya mesti doa syafaat untuk mereka. Saudara, kita ngerti kekristenan nggak ya? Penjungkir balian sampai habis-habisan kayak begini ya. Kalau saudara mengerti ini ya, saudara mengerti kekristenan. Kalau saudara pikir doesn't make any sense kayak begini nih, nggak make sense at all. Ini betul-betul melukai perasaan ya kayak gini nih. Saudara mau terluka di dalam tangan Tuhan, atau saudara mau utuh nggak luka tapi masuk neraka, yang mana? Ada orang yang utuh ya, matanya nggak dicungkil, tangannya nggak copot ya, kakinya sehat walafiat masuk ke neraka gitu. Lebih baik yang mana saya? Terluka di dalam tangan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Pergumulan Ayub sebetulnya kalau kita mau bayangkan ya, bukan sedikit loh. Again, belum dipulihkan itu satu hal. Mendoakan penghibur-penghibur sialan itu another hal yang lain. Lalu mengingat lagi, saya juga pernah ya kayaknya ini deja vu, saya pernah doa syafaat itu siapa ya? Oh ya, untuk anak saya, dan anak saya mati akhirnya gitu, dan doa saya nggak didengar oleh Tuhan. Apa nggak susah saya suruh berdoa syafaat untuk? Tapi Ayub waktu kita membaca di dalam bagian ini ya betul-betul dipulihkan. Dia sekarang nggak berani lagi mengurung Tuhan ya. Di dalam satu tuduhan bahwa Tuhan kok nggak adil. Bagaimana doa syafaat untuk orang seperti anak-anakku yang seperti ini engkau malah bikin mati. Tapi orang-orang yang jahat seperti ini yang nggak mengerti aku, yang memfitnah dan sebagainya. Lalu engkau mau aku mendoakan dia, malah engkau mengampuni, bukan bikin dia mati. Yang engkau bikin mati yang ini gitu. Ini bagaimana? Dia nggak berani tanya itu lagi. Dia sudah rest his case. Dia sudah selesai dengan itu gitu. Dia nggak tanya-tanya lagi gitu. Dia sudah submit kepada Tuhan. Dia ada, ya life has to go on. Dia ada hal-hal yang dia bisa kerjakan berikutnya gitu. Itu kekristenan saya. Itu kekristenan. Kekristenan itu bukan diluputkan daripada ketidakadilan. Kekristenan itu juga bukan kalau sudah tanya tentang ketidakadilan Tuhan akan segera menjawab. Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu bukan Tuhan akan mengabulkan doa saudara kalau saudara mendoakan orang yang benar ya, apa salahnya sih ini anak-anak seperti ini di pengampunan orang yang dicintai Tuhan ya aku cintai. Itu bukan kekristenan saya. Model pengharapan kayak gini bukan kekristenan. Saudara bisa betul-betul kecewa kalau mengharapkan kekristenan seperti ini gitu. Kitab Ayub ini memang sulit ya, sulit. Salah satu yang paling sulit karena Tuhan nggak bisa didikte, karena Tuhan nggak bisa diproyeksikan sesuai yang kita mau gitu. Karena kita yang mesti dikuduskan sikap hati dan pikiran kita. To certain extent bahkan kita bisa mengatakan ya bahwa, nah ini ya kalimat yang tadi, meskipun tadi kita mengatakan ini bukan sarana, to certain extent kita bisa mengatakan bahwa restorasi pemulihan daripada Ayub ini, clients mengatakan dependent on keluasan hatinya Ayub ini, dependent on doa syafaatnya Ayub ya. Sekali lagi ya saudara jangan lihat ini, oh jadi Ayub mesti luas hati supaya dia dipulihkan, diberikan kekayaan 2 kali lipat. Bukan kalau saudara masih berpikir seperti ini, karena masih memberhalakan kekayaan deh sebetulnya gitu. Tapi gini di dalam pengertian gini ya, Tuhan memulihkan, menambahkan termasuk jumlah kekayaan dan anak-anak yang digantikan dan sebagainya. Itu bukan tanpa keluasan hati Ayub. Bukan tanpa keluasan hati Ayub. Tuhan memberikan kepada saudara kekayaan, tapi hati saudara sempit. Untuk apa coba? Apa enggak itu mengirim saudara ke neraka kekayaan itu gitu? Saudara minta dikasih kesehatan, tapi saudara pakai untuk melacur misalnya gitu ya. Untuk apa coba kesehatan itu? Bukannya mengirim saudara ke neraka malah. Bukan, mungkin lebih baik saudara bedridden supaya nggak bisa melacur gitu misalnya. Absurd ya pikiran manusia ya. Dia mau kesehatan, kekayaan dan sebagainya. Tuhan bukan begitu Tuhan itu mau diberkati. Terus diberkati untuk apa gitu? Sekali lagi ya, pemulihan yang diberikan ini bukan tanpa
doa syafaat Ayub bukan tanpa keluasan hatinya ya, bukan tanpa sikap hatinya yang mengasihi musuh itu, bukan tanpa itu saya. Itu semua diberikan setelah ya, setelah Ayub itu mendoakan ini. In fact, sebetulnya kita bisa mengatakan tanda bahwa Ayub itu betul-betul sudah meninggalkan periode self pity, mourning, ratapan, ya, mengasihani diri sendiri, self-centered, selfish dan sebagainya. Yaitu bahwa dia sudah siap untuk menerima penghiburan Tuhan. Buktinya dia bisa mendoakan musuh-musuhnya. Berarti ini memang orang-orang yang sudah dihibur oleh Tuhan. Sakit hatinya itu sudah selesai, sudah dihibur oleh Tuhan, maka dia bisa mendoakan musuh-musuhnya. Orang yang belum bisa mendoakan musuh-musuhnya, saya bukan mengatakan balik tangan ya, certain orang perlu proses, saya juga perlu proses, saudara juga bisa perlu proses. Tapi selama kita masih susah mendoakan orang-orang yang melukai kita ya, kita nggak suka ngomong sama mereka, kita mau di comfort zone. Ya, saya cuma mau ngomong dengan orang-orang yang cocok dengan saya, orang-orang yang difficult, yang menyebalkan. Saya nggak maulah mingle sama mereka, itu terlalu banyak ini. Nanti saya ketusuk-tusuk terus gitu misalnya ya. Jadi saya juga nggak usah berdoa syafaat untuk mereka. Selama saya di dalam keadaan seperti ini, kita masih di dalam keadaan seperti ini, ya berarti kita belum menerima penghiburan Tuhan. Saya tanya kalimat sederhana ya, penghiburan dari Tuhan itu lebih besar daripada kesakitan yang ditimbulkan manusia, atau kesakitan yang ditimbulkan manusia lebih besar daripada Tuhan dan penghiburan yang daripadanya. Yang mana? Kalimat teoretikal gampang ya jawab, ya pastilah Tuhan lebih besar. Kenyataan enggak begini sudah dalam hidup manusia. Kenyataan enggak begini loh. Kenyataannya Tuhan dan penghiburannya itu somehow lebih kecil daripada manusia yang melukai saya, yang membuat saya sakit hati. Ini kayaknya lebih besar. Makanya saya belum bisa mendoakan mereka gitu. Jadi Tuhan dan penghiburan enggak cukup gitu ya. Jawab secara teoretikal sih gampang. Tapi gereja kalau main cuma di dalam level teoretikal, yaitu gereja nggak ada masa depan lah sudah. Gereja retorikal namanya. Gitu. Kekristenan itu bukan firman yang nggak menjadi daging. Kekristenan itu bukan platonic idea ngawang-ngawang yang nggak pernah ada konkretisasinya. Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu Natal. Firman itu menjadi daging. Firman yang kita dengar juga menjadi daging di dalam kehidupan kita. Fakta bahwa Ayub bisa mendoakan teman-temannya itu menyatakan bahwa dia memberi dirinya dengan rendah hati, dihibur oleh Tuhan. Bahkan saya, meskipun tadi kita mengatakan setelah ya, sebetulnya terjemahan ya, setelah ini bisa ada kelirunya ya. Di beberapa terjemahan Inggris indeed ada kalimat seperti itu, when he had prayed for his friends. Termasuk bahasa Indonesia ya, ayat 10 ya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, setelah kan ya, setelah. Oke, setelah bisa ada poinnya juga sih. Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan bukan when he had prayed for his friend, tapi Tuhan tuh memulihkan Ayub while he was praying for his friends. Selagi Ayub itu mendoakan teman-temannya. Selagi, while he was praying. Pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan while he was praying. Ya, kita bisa tafsir setelah di dalam pengertian itu bukan tanpa itu tadi kita sudah bilang ya. Tapi di dalam pengertian while he was praying ya. Ada pekerjaan yang Tuhan itu sedang kerjakan. Pemulihan itu terjadi waktu saudara mulai bisa mengasihi musuh. Ya itulah pemulihan itu terjadi di situ gitu. While he was praying, while you and I were praying, waktu saudara berdoa untuk musuh-musuh, itu pemulihan terjadi. Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Gitu. Terakhir, saya, pemulihan yang dialami oleh Ayub, ya, bagaimanapun itu bukan dalam satu malam, ya. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat 10 dan seterusnya, di sini kan dikatakan Tuhan itu memberkati Ayub di dalam hidup yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ya, kayaknya safe enough untuk mentafsir bahwa bukan pada saat Ayub berdoa terus waktu dia buka mata tiba-tiba ada 14.000 binatang di depan mata.
Kayaknya bukan itu sih ceritanya saya. Ini ada ongoing prosesnya gitu. Pemulihan itu bukan langsung gitu ya. Itu pemulihan apa sih sebenarnya, pemulihan kayak begitu. Kadang-kadang kita expecting pemulihan seperti itu, tapi kita sendiri juga nggak jalanin bagian kita ya. Ini 14.000 ini datang dari mana? Ya pasti datang dari Ayub berdagang juga lah, pasti gitu. Saudara pikir itu turun dari sorga gitu. 14.000 langsung turun semua gitu, di dalam lingkaran yang agak besar daripada lingkaran Mr. Bean, karena ini 14.000 gitu misalnya. Tiba-tiba jatuh gitu. Ya enggak lah, apalagi waktu di sini bicara tentang 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Maksudnya mereka terlahir seperti Adam dan Hawa gitu, tiba-tiba besar umur 30-an atau apa ya, atau belasan tahun. Ya lahir sebagai bayi lah. Untuk ini mesti ada yang hamil dulu. Siapa yang hamil? Ya istrinya Ayub lah pasti gitu. Istrinya Ayub ya hamil, melahirkan sampai 10 kali. Poin yang kita mau katakan apa Saudara? Ini pemulihan itu perlu waktu ya Saudara. Saudara jangan mimpi mengharapkan pemulihan dari Tuhan overnight ya. In the blink of an eye, dalam kedipan mata, miraculously ya, langsung ada di depan mata kita gitu. Gak wajar saya berpikir seperti itu, gak wajar gitu. Tuhan itu membentuk kita melalui proses pemulihan yang Tuhan kerjakan, termasuk juga dengan bagian proses alamiah yang kita jalani itu, yaitu pemulihan gitu. Tapi kita maunya miraculously gitu ya, tiba-tiba apa? Saudara, kami mengundang saudara untuk menjadi CEO di saudara, saya nggak usah diterusin lagi gitu ya. Saudara mimpi deh kayaknya gitu. Saudara mimpi gitu, tiba-tiba dapat undangan ya. Sudah dipercaya untuk menjadi rektor daripada universitas ini gitu misalnya ya. Mimpi itu, mimpi gitu. Mimpi di siang hari bolong. Ayub bahkan nggak dipulihkan dengan cara seperti itu, tidak gitu. Tapi ada orang-orang yang datang ya, yang menghibur dia, yang memberi kepada dia uang ya, cincin emas, dan likely dia sendiri juga bekerja dengan modal talenta yang ada padanya ya. Ini bukan otomatis cincin emasnya ini jadi 14.000 ekor kambing domba. Coba hitung sendiri aja, cincin emasnya cuma dikasih 1. Oke lah, yang datang mungkin lebih daripada 1. Mau berapa cincin emas sih gitu? 1 kesita, 1 cincin emas, memang bisa jadi 14.000 gitu. Poin yang kita mau ngomong apa sih ya? Ya ini modal ini dikelola oleh Ayub, dikembangkan sampai jadi 14.000 dan seterusnya itu. Siapa yang mengelola? Ya Ayub lah, Ayub yang mengelola gitu. Bukan tanpa kesetiaannya ya. Mengelola talenta yang Tuhan percayakan, dia for sure, pasti dia bukan hamba yang jahat dan malas, pasti bukan. Karena hamba yang jahat dan malas nggak mungkin bisa menghasilkan seperti ini. Talentanya dari Tuhan, ya talentanya dari Tuhan. Tanggung jawabnya siapa? Ya Ayub lah. Ayub yang bertanggung jawab di sini. Dia dipulihkan bukan tanpa tanggung jawab di dalam kehidupannya. Dan terakhir sekali lagi ya saya, ini jangan lupa bahwa bahkan di dalam momen ini ya, Ayub pun juga nggak tahu bahwa Tuhan itu sedang memulihkan dia, memulihkan katakanlah bahkan kekayaannya gitu. Ini berjalan begitu saja gitu. Tuhan kan nggak kasih tahu ya, Ayub, entar ya kira-kira 3 tahun lagi gitu ya, kamu akan punya 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 tuh, sabar aja. Cuma berapa tahun lagi kok. Tuhan nggak kasih tahu itu, gitu. Nggak ada pemberitahuan Tuhan itu, nggak ada bahwa Ayub dipulihkan oleh Tuhan, itu nggak dikasih tahu kepada Ayub itu. Pemulihan itu terjadi dan Tuhan memang sedang memulihkan, tapi dari sisi Ayub ya dia tahunya adalah ya dia rest his case. Saya sudah bersedia untuk dikonsol oleh Tuhan, saya nggak mau menghidupi sakit hati ini terus berkepanjangan. Saya menerima penghiburan dari Tuhan dan saya siap mendoakan musuh-musuh saya, orang-orang sialan itu ya, saya mau mendoakan mereka ya. Dan ya saya menerima pertolongan juga daripada orang-orang yang mencintai saya. Ya as simple as that. Tuhan memulihkan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara membelah laut Kolsom terus tiba-tiba ada apa ya itu ada ribuan keping-keping emas jatuh di dalam rumahnya Ayub. Bukan itu ceritanya saya, bukan itu. Tapi termasuk dengan proses kehidupan alamiah yang terjadi dalam kehidupannya. Hopefully di dalam perjalanan kehidupan kita juga bisa mengalami kehidupan yang seperti Ayub, seperti Kristus ya. Karena kekristenan itu ya bukan terutama tentang pemulihan terakhirnya ini ya, tapi bagaimana kita mendapatkan
kepenuhan Kristus, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana kita berkata-kata ya, berbicara kepada Allah lebih ya, daripada Tuhan mau memberikan apa di dalam kehidupan kita. Kalau kita siap ya kita siap ya. Kalau hati kita luas, Tuhan memberkati kita tetap bisa menyalurkan itu. Tapi kalau hati kita sempit, kalau kita nggak bisa mengampuni yang bersalah kepada kita, untuk apa ya Tuhan memberkati kita? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami renungkan di dalam keterbatasan waktu dan masih banyak yang kami bisa pelajari. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus menerangi hati kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, menjadi komunitas yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada firman-Mu, di mana firman itu juga boleh berinkarnasi di dalam kehidupan kami. Tidak hanya menjadi dunia ide, teoretikal, perkataan-perkataan retorika belaka, tapi kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui firman. Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan kami dan membawa kami ke dalam kehidupan yang hari demi hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, mendoakan orang-orang yang melukai, yang menyakiti kami dengan kasih yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.